Halo Sobat Sosial, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat fisik, pikiran, ya semoga untungnya juga sehat. Oke, gue akan membahas salah satu topik. Jarang orang yang menyoroti topik ini secara langsung, secara spesifik gitu. Namun topik ini tuh betul-betul harus menjadi perhatian. Karena melihat kondisi dan situasi saat ini, topik ini terbilang cukup penting. Mungkin bakal relate gitu ya buat kalian yang sedang mencari kerja. Ya semoga kalian diberikan kekuatan dan punya motivasi yang kuat. Dan konten ini juga tidak lepas dari yang namanya pendidikan, di mana pendidikan di negara kita ini masih terbilang rendah gitu. Dan keahlian setiap orang ini sangat terbatas dan minim gitu. Yang dimana hal ini akan berguna di masa mendatang bagi kalian yang akan bekerja atau kalian yang berbisnis atau berinovasi dan lain sebagainya. Beberapa kali gue ketemu orang atau teman gitu ya, yang mereka ini mengalami kesulitan gitu dalam langkah yang telah diambil. Entah dia mau memulai usaha atau mereka yang mau mencari kerja atau yang berusaha membuat karya-karya gitu. Yang pertama kerja. Ya kerja perusahaan-perusahaan jarang gitu yang memberikan fasilitas atau gaji yang cukup, apalagi dengan kemampuan yang minim. Terus usaha minim modal, inovasinya kurang, jadi akhirnya dia stuck di situ aja, nggak berkembang perusahaannya. Terus apa lagi orang yang berkarya gitu kan, ya gue sih jarang ya nemuin orang-orang yang berkarya dan mereka difasilitasi dan diwadahi sehingga mereka bisa sepenuhnya gitu mengembangkan karya-karyanya nih. Karena keadaan yang tidak mendukung di Indonesia ini, banyak orang yang memutuskan yang akhirnya ini pergi atau mencari kerja di luar negeri, atau mereka sekolah atau mereka berkarya gitu ya. Dari mereka yang punya background secara keahlian terbilang bagus, atau yang mereka cuma modal nekat gitu ya. Karena kondisi Indonesia yang cukup sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya jadi mereka mengadu nasib lah ke luar negeri. Salah satu faktor dari fenomena ini yaitu lapangan pekerjaan yang tidak merata, sehingga banyak kesulitan terjadi terhadap penduduk yang tergolong usia produktif nih. Mereka ini kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak mendapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Belum lagi persoalan pendidikan yang sampai saat ini nih belum merata. Bahkan kualitas pendidikan kita nih yang sangat tertinggal dari negara-negara lain. Bahkan di Asia Tenggara cukup tertinggal lah. Sehingga banyak nih yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri, mereka mencari lingkungan pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik gitu. Karena mereka pasti berpikir dan mereka merasakan kondisi di negara ini kurang mewadahi dalam mempersiapkan setiap individu untuk memiliki daya saing yang kuat di masa yang akan datang. Akhirnya ya terjadilah fenomena yang namanya brain drain. Jadi mereka yang tergolong usia produktif memutuskan untuk kerja atau sekolah di luar negeri, ya mereka memilih hidup di luar negeri untuk memperbaiki keberlangsungan hidupnya, sehingga negara kehilangan penduduk-penduduk ini nih dalam kurun waktu tertentu yang seharusnya mereka berkontribusi dalam keberlangsungan keadaan negara kita, tapi mereka memutuskan untuk pergi dari negara ya beberapa waktu lah, entah dia balik lagi atau mereka akan di sana untuk waktu yang lama. Ya jadi beberapa waktu yang lalu gue ketemu sama teman SMA gue. Ya gue nggak ketemu dia udah lama banget, dan kita bercerita-cerita lah setelah sekian lama kan nggak ketemu panjang lebar. Terus dia cukup resah lah, terus dia bilang sekarang gue lagi nyiapin nih visa kerja buat ke Australia, doain ya. Ya gue doain lah gitu gitulah. Dia hampir selesai lah prepare segala macamnya. Menurut gue lumayan susah lah, lumayan sulit, butuh kesabaran lah. Dia aja katanya prepare mungkin kalau gue nggak salah setahun ya. Jadi pada intinya ini dia ini awalnya tuh nggak nemu titik terang gitu. Cari kerja gitu di sini, terus ya gajinya nggak nutup untuk kehidupannya, terus tuntutan kerjanya, keadaan perekonomiannya di sini, ya lingkungannya ya
Intinya dia resah lah sama kondisi yang ada gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nekat gitu keluar negeri. Kejadian kayak gini tuh cukup banyak terjadi gitu, nggak cuma di teman-teman gue aja. Bahkan gue pun pernah ngerasain hal-hal yang sama kayak dia. Beberapa orang pun ya mengalami hal-hal itu. Tapi nggak banyak orang yang punya tekad atau mempunyai akses gitu untuk keluar negeri. Mungkin karena tekad dan sulitnya akses ini menjadi faktor penghambat. Apalagi faktor akses ini betul-betul sangat sulit gitu dijangkau gitu. Kalau tekad mah ya kalau udah nganggur kan apa kan kita mau ngapain lagi? Ya nekat mah udah pasti kuat lah, kemana juga ayo. Bahkan nggak sedikit tuh akhirnya orang Indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih layak di luar sana. Dan mereka memiliki keahlian di beberapa bidang. Ada Pak Iwan Sumito dengan bisnis propertinya di Australia. Ada Mbak Windy Muziasari yang berkontribusi terhadap dunia medis di Finland. Ada Mas Khairul Anwar dengan penemuan jaringan 4G-nya. Ada Mas Riki, perancang mobil listrik Ya. sportnya, Walaupun yang sebenarnya akhirnya kita tahu dia mengembangkan pulang nih kendaraan listrik ingin sudah memberikan luar karyanya gitu namun ke cerita di Indonesia. Indonesia ini Tapi terlalu setelah didominasi dia oleh pulang, dramatik gitu. fasilitas Dan saya atau rasa ya wadahnya mobil nih listrik harus tetap dikembangkan, ya cukup terbilang tidak akan berbelit kita lah. perlambat. Namun babak barunya harus dimulai. Ya, babak barunya harus dimulai. Anak-anak muda kita nggak pernah menyerah. Saat ini ya mungkin ada sekitar 59.000 pelajar kita nih, pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya di luar negeri. Cuma yang nggak banyak lah yang bisa tembus ke universitas terkemuka dunia gitu. Setelah mereka menyelesaikan studinya nih, mereka akan melangkah, entah mereka berbisnis, berkarir, bekerja, atau melakukan inovasi atau berkarya gitu. Nah, saat itulah dia ini menentukan nih, dia akan berdampak sejauh mana nih kepada negara ini, berdampak atau tidak. Sebetulnya banyak orang-orang Indonesia yang sangat berkompeten, yang standar kemampuan ini sampai dunia internasional gitu, dapat sorotan. Mereka yang dapat sekolah di luar negeri gitu ya, kemungkinan besar kan mereka ini memiliki kemampuan yang unggul gitu. Dan mereka akan menjadi generasi emas bagi bangsa di kemudian hari gitu. Beberapa orang akhirnya kan memutuskan pulang ke Indonesia bertujuan memberikan karyanya terhadap bangsa ini. Namun beberapa juga mengalami seperti Mas Riki tadi, negara tidak sigap dalam mewadahi, yang akhirnya mereka ini ya terbengkalai gitu ya, nggak berdampak gitu. Bukan cuma Mas Riki, bukan cuma Pak Iwan, Hoirul Anwar, dan Mbak Widi tadi, yang keahlian dan inovasinya mendapatkan sorotan dari dunia internasional gitu. Kalau kita cari tahu nih lebih dalam gitu, pasti lebih banyak lagi. Bener-bener tuh ya menurut gua sayang banget lah mereka-mereka ini nih, kawan-kawan kita ini yang memiliki kemampuan gitu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya di negara ini. Padahal mereka nih kalau ditanya pasti bersedia gitu menyumbangkan keahliannya terhadap negaranya, yang dimana keahlian-keahlian mereka ini dapat meningkatkan kualitas produktivitas masyarakat kita yang akhirnya akan menumbuhkan perekonomian negara Indonesia. Andai kata tuh ada 10 orang kayak Mas Riki gitu ya, atau Mas Khairul Anwar, terus negara ini memberikan wadah, memberikan research gitu, mendukung, mensupport untuk mereka nih bereksperimen, menciptakan inovasinya, membuat produksinya nih di dalam negeri, pasti nih sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini. Tapi ya karena negara ini kurang tajam gitu ya, kurang sigap dalam memanfaatkan kondisi ini nih, memanfaatkan penduduk-penduduk atau generasi-generasi yang unggul gitu, mereka nih akhirnya ya tetap berada di luar negeri gitu, tempat dimana mereka dapat dihargain. Ya jadi banyak kasus-kasus kayak gini tuh terjadi di negara kita. Ya karena memang Indonesia ini terbukti nggak support sama R&D gitu. Lu bayangin aja nih, anggarannya cuma 0,28%. Makanya negara kita ini tuh sangat tertinggal.
Kan R&D ini nih seharusnya menciptakan inovasi, ya kan, anggaran-anggaran untuk riset, untuk mencari pengetahuan baru gitu ya, yang akan mengembangkan negara melalui inovasi-inovasi di berbagai sektor. Tapi karena R&D-nya tuh kecil, cuma 0,28%, ya akhirnya negara kita tuh tertinggal. Jadi, menurut gua, konsep brand drain ini belum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya selama negara kita ini, Indonesia ini, belum memberikan wadah, memberikan research-nya terhadap urusan R&D atau inovasi. Karena seharusnya nih, kalau konsep brand drain ini kita manfaatkan, negara ini manfaatkan sebaik-baiknya, itu akan sangat menguntungkan gitu bagi negara. Karena mereka, penduduk-penduduknya ini mencari ilmu dan pengalaman ke luar negeri, yang dimana mereka ini tidak bisa mendapatkan di dalam negerinya, yang akhirnya mereka keluar. Setelah mereka memiliki pengalaman dan keahlian, mereka kan harusnya diwadahi nih, difasilitasi sama negara untuk membangun karyanya di dalam negerinya. Sebetulnya Indonesia ini nggak kekurangan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas, berani berinovasi. Kita punya. Tapi kita ini cuma kurang dukungan dari dalam negeri, kurang support. Jadi sebetulnya ada penghalang gitu, yang menjadi hambatan-hambatan bagi negara kita ini untuk tumbuh. Tapi ya pesan gue buat kalian yang memiliki motivasi dan kemampuan, ya jangan patah semangat lah. Kalian harus asah kemampuan kalian. Jika suatu saat negara ini membutuhkan kemampuan kalian, kalian siap membantu. Tapi kalau kalian udah siap membantu, tetap dihambat, menurut gue harus dibongkar. Itu siapa yang ngambat. Oke, sekian konten gue kali ini. Jika ada kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan, silakan di komen, silakan dikritik, dan sampai jumpa.